Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini, kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan, dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada, subscriber, lover, dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan bisa selalu bertambah, mendapatkan rezeki yang barokah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, bangun rumah yang mewah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semuanya, siang ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja tontonan yang kita sajikan bisa memberikan tuntunan untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, karena di zaman akhir ini banyak sekali tontonan-tontonan yang pada intinya menjadi penghasut ataupun menjadi provokator untuk kita membenci saudara-saudara kita. Jadi sangat disayangkan sekali sekarang ini banyak orang yang pengen terlihat baik dengan cara menjelekkan orang lain. Banyak orang yang pengen bisa berdiri dengan cara menjatuhkan orang lain. Banyak orang yang pengen kelihatan terang benderang bercahaya dengan cara mematikan cahaya orang lain. Ini sangat disayangkan sekali, karena menurut saya ini cara yang tidak baik yang dilakukan oleh beberapa orang hanya untuk sebuah ketenaran, hanya untuk sebuah penghasilan, atau hanya untuk sebuah pekerjaan, rela dan tega untuk menghancurkan orang lain. Ini sangat disayangkan sekali. Boleh kita itu berbuat baik, tetapi tidak perlu harus menjelekkan orang lain. Boleh kita itu berdiri berusaha tanpa harus menjatuhkan orang lain. Boleh kita itu jaya tanpa harus menjatuhkan orang lain. Nah, karena banyaknya persoalan yang seperti ini membuat saya berpikir untuk bagaimana supaya orang-orang ini tidak sampai terkotori hatinya. Dan saya sempat berpikir untuk berhenti dari dunia media sosial, dari dunia YouTube, berhenti untuk tidak lagi membuat karya-karya yang pada akhirnya membuat orang lain itu merasa merasa di bawahnya gitu, merasa kalau kita itu di atasnya gitu. Saya sempat berpikir untuk berhenti dari dunia media sosial, karena dunia entertain itu menurut saya sangat kejam luar biasa. Dunia entertain itu sangat kejam luar biasa. Yang dilakukan hanya untuk sebuah ketenaran, itu tega untuk menjatuhkan begitu. Jadi saya baru tahu beberapa saat ini sih, kalau kita pengen terkenal atau pengen tenar, itu salah satunya dengan cara
menyerang orang yang lebih di atas kita. Itu poin utamanya. Jadi di media sosial itu kunci utamanya kalau kita pengen di dunia entertain itu, kalau kita itu terutama di platform YouTube ya, itu hanya dengan cara dompleng, itu yang paling kejam. Itu di dunia YouTube itu yang paling kejam ialah ketika kita pengen nama kita itu selalu muncul di YouTube, bisa ratingnya tinggi atau plafonnya itu naik drastis, itu dengan cara menyerang seseorang. Jadi kalau kita menyerang seseorang, kita menyebutkan nama orang, kita menjatuhkan nama orang, kita menyerang seseorang, itu nanti plafon YouTube itu akan membuat diri kita itu naik atas seperti itu. Takutnya ini nanti akan mengotori hati kita kayak gitu. Dan ini yang saat ini terjadi di dunia YouTube itu memang sangat luar biasa. Karena ketika kita pengen kita itu jaya atau platformnya naik, atau kita itu pengen nama kita itu tenar, terkenal, itu kita harus menyerang yang lebih terkenal dari kita. Itu nanti akan cepat sekali naiknya, akan naik cepat sekali, dan bayarannya juga akan sangat tinggi. Makanya harus benar-benar bisa menjaga hati, menjaga hati dan juga harus menjaga niat. Kalau kita tidak bisa berkarya, itu cara utama supaya bisa lebih terkenal atau tenar itu dengan cara menyerang orang lain. Itu nanti akan cepat sekali naiknya. Itu di platform YouTube itu seperti itu. Contoh yang lebih terkenal dari saya kayak contohnya Kang Ujang Bustami, atau mungkin Raffi Ahmad, atau saya menyerang orang yang lebih tinggi lah dari saya. Nah, ketika saya menyerang yang lebih tinggi ke saya, secara otomatis nanti saya pun juga akan naik tinggi kayak gitu. Tapi kalau kita kan juga harus ada imannya di dalam diri kita. Jadi jangan hanya sebuah ketenaran kita tega untuk menjatuhkan orang lain. Jangan sampai ketika kita pengen lebih terkenal kita harus menjatuhkan orang lain. Karena ketika kita menjatuhkan orang lain, yakin diri kita juga pada akhirnya akan jatuh. Maka dari kemarin saya berpikir untuk bagaimana supaya orang-orang yang ingin terkenal, orang-orang yang pengen tenar atau pengen mendapatkan penghasilan itu tidak harus mengotori hatinya. Saya sampai berusaha gimana supaya mereka itu bisa mendapatkan penghasilan. Seperti ada orang-orang yang datang walaupun subscribe-nya kecil, walaupun mereka belum dapat viewer, karena memang pendapatan itu dari viewer ya. Sampai saya, siapa yang mau collab sama saya gratiskan. Mohon maaf seperti Mbah Gunung, Pak Sutekno, seperti Pak Afid. Mereka ini kan orang-orang yang sebenarnya pengen bekerja di dunia entertain atau di dunia YouTube tapi belum punya nama. Akhirnya saya ajak, monggo kalau mau bergabung sama saya. Biasanya kalau orang-orang lain, YouTuber-YouTuber yang lain yang sudah punya nama itu untuk collab itu harus bayar. Ada yang 50 juta, 30 juta kayak gitu. Setiap kita collab mau sama-sama seseorang. Tapi kalau dengan saya tidak pernah minta bayaran satu peser pun. Bahkan kalau saya punya rezeki ya, insya Allah saya kasih lah. Tapi saya sama sekali tidak pernah minta bayaran dari orang-orang yang pengen berusaha atau bekerja di dunia media sosial. Karena saya sendiri pun juga sama. Dulu saya pun juga sama sekali bukan siapa-siapa. Saya juga tidak punya apa-apa dan jangankan nama, bang saya sendiri itu bukan siapa-siapa kayak gitu. Tapi alhamdulillah dengan karya saya sendiri, dengan apa yang saya lakukan, alhamdulillah
bisa punya nama lah begitu. Ya hanya seperti ini, terima tamu, ada tamu yang datang didoakan, diobati gitu, akhirnya ramai dan banyak yang nonton kayak gitu. Akhirnya sampai punya nama lah di YouTube gitu, walaupun tidak seberapa. Nah dari situ saya berusaha bagaimana agar orang-orang yang mau bekerja atau jadi YouTuber ini juga bisa mendapatkan hasil dari situ. Makanya yang mau gabung sama saya silahkan. Saya tidak pernah memandang apakah dia itu orang terkenal atau orang biasa. Sehingga saya berusaha untuk orang-orang yang mau di dunia media sosial itu ayo gabung sama saya gitu. Tanpa harus mengotori hatinya dengan cara hanya karena pengen nyebutin nama saya kayak gitu, hanya pengen dapat viewer harus mengotori hatinya kayak gitu. Padahal kalau mau gabung sama saya, mau tahu tentang saya bisa langsung datang ke sini. Lihat bagaimana di sini proses ngajinya, bagaimana di sini proses pengobatannya dan lain sebagainya gitu. Bisa dilihat secara langsung, tidak harus mengotori hatinya lah, hanya berbicara saja kayak gitu. Makanya saya sempat berpikir untuk di dunia media sosial YouTube ini saya akan berhenti kayak gitu. Saya kemarin sudah berbicara dengan Yai Nawawi, beliau ini juga salah satu ustadznya atau kiainya yang mengulang ngaji di Pondok Tebu Ireng juga. Beliau sekarang ulang ngaji di sana itu. Nah itu beliau. Nah itu beliau itu sedang ulang ngaji itu. Saya sempat bicara sama beliau untuk berhenti dari dunia media sosial karena dunia entertain itu sangat kejam sekali. Saya sempat berbicara untuk saya berhenti dari dunia YouTube, tetapi beliau melarang saya. Beliau melarang saya untuk berhenti dari dunia media sosial karena ini adalah jalan dakwah kita, dan ini juga untuk memberikan rezeki untuk anak-anak yang ada di sini, karena semua anak-anak yang ada di sini itu gratis, mulai dari makannya, tempat tinggalnya, sampai ngajinya, bahkan kitabnya itu kita yang belikan itu. Jadi semua anak-anak yang ngaji di sini itu gratis, tidak ada yang dipungut biaya, termasuk untuk memberikan gaji ustadz-ustadznya yang ada di sini itu juga dari YouTube ini juga salah satunya kayak gitu. Ya walaupun saya ada usaha di beberapa tempat yang lain, tapi salah satunya dari YouTube ini gitu. Makanya saya juga menjadi sebuah kebimbangan untuk masalah YouTube ini. Dilanjutkan semakin banyak yang terkotori hatinya kayak gitu. Dihentikan, ada santri-santri yang juga membutuhkan sandang dan pangan gitu. Jadi banyak yang harus saya pikirkan untuk ini. Makanya saya minta pendapat dari saudara-saudaraku semuanya ini. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berhenti dari dunia media sosial, khusus di sini ngurusin santri dan ngaji, bekerja seperti biasa, atau tetap di dunia entertain? Karena dunia entertain itu sangat kejam. Dunia entertain itu sangat kejam. Dunia media sosial itu sungguh sangat-sangat kejam sekali. Gimana perjalanan Kang? Saya Kang. Iya. Kalau dengan Pixel emang kalau terkena yang jelek udah kita bisa kalau nggak kuat step down. Iya. Bisa ngedon banget ya. Iya, kalau kita nggak kuat mentalnya kita bisa down. Iya, terus baiknya gimana saya ini Kang? Fokus di pondok atau berhenti dari dunia media sosial? Saya sih terus
soalnya kan kita banyak yang perlu bantuan Gus, soal banyak. Kalau menurut melalui YouTube kan banyak yang lihat, kalau Twitter nggak ada yang tahu ada pengobatan alternatif. Iya, sebenarnya sih Al-Quran itu bukan alternatif. Sebenarnya Al-Quran itu adalah doa atau obat yang paling utama, kan begitu sebenarnya. Tapi kalau di dunia kita itu ya menyampaikannya Al-Quran itu alternatif kayak gitu kan. Nah, yang paling utama kan secara dohirnya kayak gitu. Ini kalau menurut dari beliau lanjut aja, tapi sayanya masih berpikir 2 kali untuk dunia media sosial ini, karena kalau saya sih heaven aja. Ini yang jadi korban itu adalah anak saya. Ya, anak saya ini kan beliau ada di sebuah pendidikan Islam gitu. Itu sering dapat bulian. Tapi alhamdulillah beliau sih kuat sih, cuman ketawa-ketawa aja kayak saya gitu. Cuman kadang-kadang kayak, ya itu apa sih ya yang kayak gitu, itu apa sih Bi, kayak gitu. Alah, biasa gitu, biasa. Makanya saya sampaikan ke beliau itu, ya inilah dunia kayak gitu, inilah dunia. Terkadang kalau kita tidak bisa berkarya ya akhirnya menjatuhkan orang lain kayak gitu. Jadi kan harus tahu tentang dunia media sosial kayak gitu. Kadang-kadang ya kasihan juga lah, anak masih kecil kan dapat bulian kan kasihan gitu. Saya sudah besar sih, sudah tua sih tidak apa-apa gitu. Ya nanti saya tak coba untuk musyawarah sama kiai saya dulu, Yai Nawawi sama Yai Saifuddin Rohman itu, apakah saya akan lanjut di dunia media sosial atau saya akan berhenti gitu. Karena sebenarnya sih kalau dulu saya dibuatkan channel YouTube itu tujuannya untuk membuat pondok pesantren. Nah, sekarang kan pondok pesantrennya sudah jadi, tempatnya sudah jadi, terus semuanya sudah jadi lah. Ini semuanya total ada 25 miliar ini udah jadi semua. Terus saya berpikir saya mau cari apa lagi begitu. Saya mau cari apa lagi, semuanya sudah dapat kayak gitu. Sekarang tinggal jadi tempat ini semuanya saya berikan ke pondok pesantren. Dan saya nanti pun juga tempat tinggalnya bukan di sini, di belakang sana. Jadi di belakang pondok ini nanti ada rumah bambu, itu rumah saya sama istri. Jadi rumah dalam saya itu di sana. Jadi masih dalam taraf pembuatan gambar gitu. Saya pengen rumah itu, dari dulu cita-cita saya itu punya kolam lele, di atasnya itu bambu, terus di sampingnya itu rumah saya, rumah bambu kayak gitu. Itu cita-cita saya dari dulu. Di tempat ini nanti ditempati oleh santri dan para kiai yang ada di sini. Saya ada di sana. Nah, sekarang kan cita-cita saya sudah tercapai gitu, untuk bikin pondok pesantren, bisa menggratiskan anak-anak yang mondok kayak gitu. Terus saya mau cari apa lagi gitu, karena semuanya sudah saya dapatkan gitu. Makanya saya sempat berpikir dan bertanya ke kiai saya ini untuk apakah saya berhenti aja di dunia media sosial, karena berbahaya sekali ketika ini terus dilanjutkan. Apalagi kemarin sempat sampai ada yang mensirik-sirikan, sampai ada yang membid'ah-bid'ahkan, bahkan ada sampai yang menyesatkan beberapa kitab yang saya gunakan. Dan yang membuat saya heran, yang membuat kitab itu adalah seorang Syekh Al-Buni Al-Maliki, yang beliau itu hafal ribuan hadis. Itu disirik-sirikan dan disesat-sesatkan oleh orang yang baru hafal beberapa hadis saja. Itu belum beserta sanadnya begitu. Dan padahal dari beberapa pesantren yang saya datangi, kebanyakan para pejuang-pejuang kita itu menggunakan kitab-kitab itu. Pejuang-pejuang kita di dalam memerdekakan bangsa kita itu banyak yang menggunakan ilmu hikmah.
Bayangkan saya, hanya sebuah bambu itu bisa untuk melawan penjajah yang menggunakan senjata-senjata modern. Bahkan jenderalnya sendiri waktu di Surabaya itu pun juga bisa dimusnahkan, bisa dikalahkan hanya dengan senjata bambu. Dan bahkan saya masih punya sebuah menjalin, itu peninggalan dari ayah saya, itu Allahu a'lam bishawab. Jadi ceritanya itu menjalin yang ayah saya gunakan itu bisa untuk melawan 41 orang. Menjalin peninggalan dari ayah saya itu. Ceritanya begitu dulu waktu zamannya ninja-ninja itu. Jadi waktu zaman ninja-ninja itu ayah saya itu tidurnya di depan rumah kiainya gitu. Pernah ribut dengan 41 orang gitu. Sampai sekarang itu masih saya pegang menjalinnya. Tapi saya tidak pernah menggunakan itu. Cuman saya saya sebagai warisan dari kiai ayah saya dan dari abah saya. Padahal kiai-kiai kita dari zaman perjuangan dari dulu itu ya menggunakan bambu dan menggunakan ilmu-ilmu hikmah lah untuk perjuangan bangsa kita. Dan ngerinya saat ini ilmu hikmah ini dianggap sebagai ilmu dukun itu. Ilmu dukun, bahkan ada yang mengatakan ilmu sesat, kayak gitu kan luar biasa. Sangat ngeri sekali sih, makanya saya berpikir apa saya akan berhenti di dunia media sosial ini. Karena saya pun juga sudah berhenti kemarin itu dari nggerebek dukun itu saya sudah berhenti. Tidak saya tampilkan di YouTube. Baik itu sebagai tontonan, hiburan maupun edukasi tidak saya tampilkan lagi. Karena saya nggak mau nanti jadi problem. Yai, aku ditinggal loh karo Yai. Oh siap, monggo. Diajak mriki mon Yai. Itu kiai muda ini, kiai muda ganteng kayak saya ya. Kalau beliau pintar ngaji, kalau saya nggak bisa. Beliau ini yang sering ngajar di Tebu Ireng. Kalau saya sukanya nyolongin tebu. Nggih, santai ya Bu ya. Santai nggih. Nggih, untuk gerebek dukun memang saya sudah lama kayak nggak saya tampilkan kayak gitu. Karena apa? Karena banyak yang kontroversi juga kayak gitu. Akhirnya ya tidak saya tampilkan, walaupun kadang-kadang ya masih ada pertarungan kayak gitu. Ya kemarin tembok itu terbakar itu. Kita lagi sholawatan di sini, temboknya kebakar. Duer. Ada salah satu pohon itu yang daunnya keriting itu tiba-tiba malam-malam kebakar, wush gitu. Tapi nggak semuanya kita tampilkan karena nanti jadi kontroversi. Saya jujur aja pengen berhenti dari dunia media sosial, pengen fokus sama santri-santri, lalu belajar ngaji sama Yai Nawawi di sini gitu. Jadi saya pengen berhenti dari dunia media sosial, dari dunia entertain, pengen fokus ke pondok ini. Jadi kalau ada yang mau datang ya silahkan datang. Kalaupun pengen ketemu ya, pengen tahu ya, silakan langsung datang ke sini. Karena banyaknya kontroversi. Karena memang ilmu hikmah itu untuk diamalkan. Itu kalau dipertontonkan itu kan pasti sudah menjadi sebuah hiburan atau edukasi gitu. Tapi banyak orang yang nggak ngerti gitu. Dikira ketika menampilkan sebuah edukasi itu dikira sok sakti begitu, padahal di sini ini nggak ada yang sakti. Manusia itu nggak ada yang sakti. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah. Kita itu manusia hanya sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kesaktianmu adalah kesabaranmu. Nggih. Mohon doanya untuk saudara-saudaraku di manapun berada. Nanti saya akan mencoba untuk berpikir dan
menimang dari pendapat panjenengan semuanya, apakah saya akan berhenti atau mungkin yang penting sekedar ngaji aja, atau mungkin sekedar ruqyah saja, atau mungkin saya menampilkan yang lainnya, bukan bukan kesaktian atau kehebatan gitu. Karena ketika kita menampilkan sebuah bisa dikatakan kesaktian ya, padahal bukan gitu. Kita menggunakan asma-asma Allah, bukan kesaktian gitu, tapi perlindungan. Itu pun kadang menjadi sebuah perdebatan. Karena tujuannya kita untuk edukasi, tapi ternyata ada juga yang terkotori hatinya kayak gitu. Contoh, saya sudah ada berapa bulan ini ya, mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan ini kan saya sudah sama sekali tidak menampilkan perang dukun lagi ya, sudah nggak menampilkan perang dukun, tapi ternyata masih banyak yang menyerang, itu masih banyak yang kontroversi. Saya sudah tidak menampilkan seperti ilmu hikmah, seperti kayak tusuk gitu, kayak ya kekebalan begitu. Saya hanya menampilkan kegiatan keseharian seperti ruqyah, ngaji namanya. Masih banyak yang terkotori juga. Bahkan kemarin dari anak-anak YouTube itu, anak-anak saya tanya, "Bah, ini jenengan itu mengalami kayak gangguan jiwa gitu loh, Bah," kayak gitu. Itu ditampilkan apa enggak gitu. Terus kayak gitu kan saya sadar, kadang enggak kayak gitu. Waktu saya sadar saya bilang, ya apa adanya aja kayak gitu. Saya apapun keadaan saya tampilkan aja kayak gitu. Saya pengen saya itu hina sehina-hinanya, sehingga tidak akan ada orang yang bisa menghina saya, karena saya sudah hina kayak gitu kan. Ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya ada yang nggak terima nih saya mau berhenti dari YouTube.